video saya. Tetapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, and komen. Nama saya Adila Salsabila. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Saya ingin mengetahui sejarah Kesultanan Serdang yang ada di Kota Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu, melalui peninggalan sejarah berupa Masjid Raya Sultan Basyarudin dan Balai Datuk Setia Maharaja Negeri Serdang, yang tempat ini berguna untuk perkumpulan musyawarah yang dilakukan oleh pihak Kesultanan Serdang. Setelah saya melangkahkan kaki untuk memasuki pekarangan Masjid Raya Sultan Basyarudin ini, saya melihat masjid ini berbeda dengan masjid-masjid yang lainnya, karena mulai dari warnanya, bentuk bangunan masjid ini yang biasanya pintu masuk masjid berada di depan, ternyata pintu masuk masjid ini tidak ada di depan, tetapi adanya di belakang. Saya sedang berada di depan Masjid Raya Sultan Basyarudin. Masjid ini berada di Kota Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu. Masjid ini adalah masjid yang tertua yang berada di Kota Rantau Panjang. Masjid ini berumur sekitar ratusan tahun. Masjid Raya Sultan Basyarudin dibangun pada tahun 1854 yang dibangun pada masa pemerintahan Kesultanan Serdang keempat yang dipimpin oleh Sultan Basyarudin Saiful Alamsyah. Masjid Raya Sultan Basyarudin didirikan karena pindahan dari Kesultanan Serdang yang berada di Kota Besar Serdang menuju ke Kampung Boga, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Penamaan Masjid Raya Sultan Basyarudin diambil dari nama Sultan Basyarudin sendiri. Ia dikenal sebagai orang yang ahli dalam menjalani ibadah. Pada masa itu, masjid ini tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah saja, tetapi masjid ini juga digunakan sebagai tempat perkumpulan acara-acara besar yang diselenggarakan oleh pihak Kesultanan Serdang. Nah, ternyata masjid ini juga digunakan sebagai markas atau tempat perlawanan masyarakat Serdang pada saat penjajahan Belanda. Hal ini bisa kita lihat dari dinding luar mihrab masjid. Nah, ini adalah prasasti yang ada di luar dinding mihrab masjid. Prasasti ini bertuliskan Masjid Raya Sultan Basyarudin. Pada tahun 1854 Masehi, Tuanku Basyarudin Saiful Alamsyah atau Sultan Serdang keempat atau Wazir Sultan Aceh pindah dari Istana Kampung Besar dan mendirikan Istana Darul Arif di Rantau Panjang, serta mendirikan Masjid Raya ini. Ketika Belanda menyerang Kerajaan Serdang tanggal 1 hingga 6 Oktober 1865, Masjid Raya ini menjadi markas perlawanan Serdang. Pernah menjadi wakil nazir berturut-turut Datuk Sama, Haji Karimuddin, kemudian Haji Adlan Syam. Kenaziran masjid ini dipegang oleh Dewan Nazir Wakaf Sultan Serdang. Dengan adanya bukti prasasti yang ada di dinding ini, kita dapat mengetahui sejarah Masjid Raya Sultan Basyarudin. Nah, dan kita juga dapat mengkaji suatu naskah-naskah untuk bahas sejarah kita, sejarah Islam melalui tulisan prasasti ini. Nah, ternyata masjid ini disebut dengan masjid ini. Kenapa? Karena letak masjid ini tuh bangunannya terbalik. Kenapa? Biasanya kita setiap masuk masjid kita langsung disuguhkan dengan pintu masjid, pintu masuk masjid. Tetapi di sini tidak. Pintu utama masuk masjid itu berada di belakang dan depannya itu tidak ada pintu masuk masjid. Ini adalah pintu masuk masjid yang dahulu menjadi pintu utama masuk masjid yang berada di depan.
Tetapi sekarang pintu ini sudah berubah dan menjadi pintu belakang masjid. Belakang masjid ini terdapat istana Kesultanan Serdang, yaitu Istana Darul Arif. Dan letak istana itu tidak jauh dari letaknya masjid, sekitar 500 meter. Ini adalah gambar istana peninggalan Kesultanan Serdang yang berada di Kota Rantau Panjang, yang dahulunya berada di belakang masjid. Tetapi istana ini sudah tidak ada lagi dikarenakan dahulunya adanya banjir yang melanda Kota Rantau Panjang, sehingga bangunan istana ini hancur dan tidak ada bekasnya lagi. Depan masjid itu adalah belakang. Nah sekarang itu ini sudah menjadi belakang masjid, dan dahulunya di depan masjid tersebut terdapat sungai kecil yang dibuat oleh penjajahan Jepang. Ini adalah sungai yang dibangun Jepang untuk jalur lalu lintas membawa perniagaan mereka. Tetapi sekarang sungai ini sudah dipenuhi dengan sampah dan tidak terurus lagi sungainya. Mereka menggunakan sungai ini untuk lalu lintas membawa perniagaan mereka dari laut. Nah ini sungai ini bisa tembusannya ke laut. Nah teman-teman mau lihat enggak peninggalan sumur pada masa Kesultanan Serdang yang ada di sekitaran masjid ini? Ini adalah sumur yang ada pada saat pembangunan Masjid Raya Sultan Basyarudin pertama kali. Konon katanya sumur ini tidak pernah kering airnya. Ini adalah beduk peninggalan Kerajaan Serdang yang ada di Masjid Raya Sultan Basyarudin. Beduk ini dahulu digunakan untuk menandakan masuknya waktu sholat. Tetapi sekarang beduk ini
tidak digunakan lagi dan hanya disimpan di Masjid Raya Sultan Basyarudin. Batu ini masih terjaga keaslian dalam bentuknya. Yang ada di dalam Masjid Raya Sultan Basyarudin. Mimbar ini adalah peninggalan Masjid Raya Sultan Basyarudin pada masa Kerajaan Serdang yang ada di Kota Rantau Panjang. Pada halaman kanan kiri Masjid Raya Sultan Basyarudin terdapat beberapa makam. Biasanya makam-makam yang berada di sekitaran masjid itu merupakan makam sultan serta keluarganya. Tetapi di Masjid Raya Sultan Basyarudin beda. Makam-makam ini merupakan makam imam, nazir, dan orang-orang yang dituakan di desa Rantau Panjang. arsitektur perpaduan antara gaya Eropa
dengan lokal. Nah, kita bisa lihat dari dindingnya yang menggunakan material beton dan batu bata. Sedangkan atap masjid ini menggunakan tumpang tiga yang merupakan ciri khas yang dimiliki masjid-masjid tradisional di Indonesia. Tidak hanya istana dan Masjid Raya Sultan Basyarudin saja yang ada di kota Rantau Panjang, tetapi Kesultanan Serdang yang ada di kota Rantau Panjang, mereka juga membuat tempat Balai Datuk Setia Maharaja Negeri Serdang yang gunanya untuk tempat perkumpulan atau musyawarah yang dilakukan oleh pihak-pihak Kesultanan Serdang. Ini adalah bangunan Balai Datuk Setia Maharaja Negeri Serdang yang bangunan ini ditempati oleh Oka Amiruddin yang masih memiliki hubungan atau keterkaitan dari pihak Kesultanan Serdang. Bangunan ini masih terawat dan terjaga keasliannya, mulai dari dalam bangunannya hingga luarnya. Di sekitar bangunan ini terdapat makam Haji Kasim, itu seorang penyebar agama Islam di kota Rantau Panjang. Nah, saya sedang bersama Bapak Oka Amiruddin. Saya ingin menanyai tentang hubungan antara Masjid Raya Sultan Basyarudin dengan tempat perkumpulannya. Dahulu katanya tempat perkumpulan ini digunakan sebagai ketika ada suatu masalah atau ada yang ingin dibicarakan antara raja satu dengan raja yang lain. Di sini adalah tempat pembahasannya. Ini digunakan sebagai balai pertemuan. Ini untuk apa tempatnya, Pak? Atau tempat istana atau dulu? Apa balai sidang lah gitu. Tapi istana juga. Jadi lantaran di Perbawangan dulu pernah kan, ini kan melewati 3 tingkat. Jadi istana Perbawangan protes. Jangan kalian ngaku udah 2 tingkat, kalian pula 3 tingkat katanya kan. Dipotong lah ini, dipotong lupa. Jadi GGP-nya kan, nggak boleh melebihi istana Perbawangan katanya kan. Sultan. Jadi Pak, jadi Pak ada kaitannya nggak sama Sultan Basyarudin itu Pak, yang membangun masjid? Oh iya, ada kaitannya. Dia juga yang bangun. Itu juga kaitannya pemilih juga orang tua ini kan ada Datuk Panjang, Datuk sama Datuk Abu Kasim, Haji Abu Kasim ini kan. Itu adik abang orang tuh. Itu kemarin itu ya Abu Kasim masa kau aja jadi raja kan, jadi sultan gitu kan. Dan gantian lah mengambil apa itu kan tahta kerajaan itu. Dikeles orang ini. Jadi ini Haji Abu Kasim itu dibuang lagi kali juga. Dibuang sama pengawal, jadi disuruhlah sama Datuk Panjang itu dibuang itu siapa di sana. Kawal lah di sana. Rupanya lantaran di Bengkalis perbatasan Kuala Simpang itu kan dulu hutan kan. Dan dari sana dia. Nah itu lagi balik dipindahkan kemari kira 20 tahun yang lalu. Pindah kemari untuk sejarah. Iya. Tapi katanya dulu Pak di depan masjid yang sekarang itu Pak, dulu katanya ada istana ya? Ada di situ, ada. Kenapa sekarang udah nggak ada lagi? Itulah baru seorang kemarin baru ambil itu kan, baru itu nggak di kayak lagi ya kan, baru lagi kan. Ini pun akhirnya buat di lantaran tanah. Dulu dari apa Pak yang bangun arsiteknya dari Cina ini? Kan. Waktu dulu di sini kan laut Pak kan, darat laut apa itu kan. Saya pun dengar cerita dari orang tua sini juga. Dia nggak pernah keturunan ke cucu atau cicit aja Juga udah ya kan. Berarti ini Pak ada mengalami renovasi Pak? Ada, ini kan udah diganti kan. Dulu genteng itu Pak. Kemudian makan masa dan kayu yang udah lapuk kan. Jadi udah diganti ini dulu. berarti dulu 3 tingkat. Oh, ini 3 tingkat.
masyarakat katanya ceritanya adalah kesalahan gitu kan, kesalahan kelas gitu ya kan, sudah disidang apa masalahnya gitu ya kan. Jadi kan kalau gambarnya ada juga ini pakaian kerajaan di Istana Maimun, ada tertulis itu kan, Sultan Negeri Sedang namanya, yang Maharaja payung itu kan. Lengkap itu pakaian apa ya kan. Jadi dulu Pak ini untuk apa tempatnya Pak? Atau tempat istana atau Apa balai sidang lah gitu, tapi istana juga. Jadi lantaran di Perbawangan itu pernah kan, ini kan melewati 3 tingkat, jadi istana Perbawangan protes, jangan kalian aku udah 2 tingkat kalian pula 3 tingkat katanya kan, dipotong lah ini, dipotong lupa. Jadi kayak gitu ya kan, nggak boleh menuju istana Perbawangan katanya kan. Sultan jadi Pak? Jadi Pak ada kaitannya nggak sama Sultan Basaruddin itu Pak? Yang membangun masjid? Oh iya, ada kaitannya. Dia juga yang bangun. Ada juga kaitannya pemilih juga orang tua ini kan ada Tumpayung sama ada Abu Qasim, Haji Abu Qasim ini kan, itu adik abang orang tuh. Itu dari kemarin itu si Abu Qasim masa kau aja jadi raja kan, jadi sultan ya kan, gantian lah mengambil apa itu kan tahta kerajaan di kelas orang ini. Jadi Haji Abu Qasim itu dibuang lagi kali situ Pak, dibuang sama pengawal disuruh lah sama Datuk Pagi, makanya itu siapa itu ke sana ya. Kawal lah di sana. Rupanya lantaran di Bengkalis perbatasan Kuala Simpang itu kan dulu hutan kan. Nah itu lagi balik dipindahkan kemari kira 20 tahun yang lalu, pindah kemari untuk sejarah. Ya. Tapi katanya dulu Pak di depan masjid yang sekarang itu Pak dulu katanya ada istana ya? Pak? Ada di situ, ada. Kan ada sekarang kan udah nggak ada lagi gitu. Itulah dari seorang kemarin baju Bandi itu kan, runtuh itu gak di kayak lagi ya kan, gak bangun lagi kan. Ini pun akhirnya kuat ini lantaran buat pemerintah. dulu dari apa Pak yang bangun arsiteknya dari Cina ini. Dari Cina arsitek itu kan. Waktu dulu di sini kan laut Pak kan, darat laut apa itu ya Pak kan. Gitu lah ceritanya kan. Saya pun dengar cerita dari orang tua sini juga. Nanti Bapak udah keturunannya ke cucu atau cicit Ya cucu lah, cucu juga udah ya kan. Berarti ini Pak ada mengalami renovasi Pak? Ada, ini kan udah diganti kan. Dulu kenceng itu Pak. Makan masa dan kayu yang udah lapuk kan. Ini udah ganti ini dulu. berarti dulu 3 tingkat. Oh, ini Oh ini yang menyebabkan sama sini sama Sultan Basaruddin itu. Oke ini ada jadi nasional. Dan Serdang. Jadi sedang aja. Foto-foto itu di sini nggak ada tinggal Pak ya? Ada bagian tuh ya. Ini sih cuma bentar ya Pak. Habis itu punya pengalaman di situ. Begitu ini berbohong nanti kalau dia terus
dengan tahun yang hadir itu di sekarang dari Kalimantan ya. Mantap ya. Oh iya. Kami itu kawal juga ini. Dengan adanya peninggalan nilai Raja Amsterdam dan Masjid Raya Sultan Basyarudin ini, kita dapat mengetahui sejarah kerajaan Serdang yang ada di kota Rantau Panjang. Dan dengan adanya bukti peninggalan ini, kita dapat mengkaji suatu naskah dengan mengetahui peninggalan dalam bentuk tertulis yang ada di Balai dan Masjid Raya Sultan Basyarudin ini, seperti prasasti yang ada di dinding luar mihrab Masjid Raya Sultan Basyarudin, dan bukti adanya makam yang ada di sekitar Balai Datu Setia Maharaja Negeri Serdang ini. Nah teman-teman, ternyata masjid ini mempunyai cerita sejarah yang sangat panjang. Bahkan bentuk masjid ini pun juga unik, mulai dari pintu masuknya yang berada di belakang hingga yang lainnya. Dan semoga video ini bisa menambah ilmu pengetahuan kita.